Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Seradita dalam Viral News. Dan kami akan fokus untuk menggali fakta-fakta terkini terkait dengan kasus dugaan korupsi PT Timah yang menyeret nama Helena Lim. Helena Lim pun telah ditetapkan sebagai tersangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun sebelum menjadi Crazy Rich PIK, Helena Lim ternyata pernah hanya digaji sebesar 450.000. Helena Lim lahir pada 19 November 1976. Dia merupakan seorang pengusaha, model, dan penyanyi. Ia dijuluki Crazy Rich PIK karena memiliki hunian mewah bergaya klasik modern di kawasan Pantai Indah Kapuk. Banyak YouTuber yang datang ke rumah Helena untuk melihat seluk-beluk hunian tersebut. Rumah itu dilengkapi dengan kolam renang, salon pribadi, hingga kitchen set seharga 1 miliar rupiah. Ketika menjadi tersangka kasus dugaan korupsi komoditas timah, Helena Lim merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange atau QSA. Dalam sebuah wawancara dengan sesama artis, Helena mengaku pernah bekerja di bank pada tahun 1996 dan digaji sebesar 450.000 rupiah. Ia mengaku pertama kali mendapat komisi dari hasil jual dolar milik customernya senilai 1 juta rupiah. Dari yang tadinya hanya 450.000 rupiah sebulan, dia mengaku dalam sehari bisa meraup 14 juta rupiah hingga 15 juta rupiah dengan memutar uang tersebut. Kini Kejaksaan Agung menetapkan Helena Lim sebagai tersangka sekaligus ditahan terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode tahun 2015-2022. Helena Lim ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan suami Sandra Dewi Harvey Muiz. Kediaman mewah Helena Lim di kawasan elit Pantai Indah Kapuk telah digeledah oleh Kejaksaan Agung. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan berangkas berisi perhiasan dan uang miliaran rupiah. Manajer PT QSA tersebut menjadi tersangka ke-15 kasus dugaan korupsi PT Timah. Berdasarkan keterangan resmi Kejagung, rumah Helena di DKI Jakarta digeledah pada Rabu 6 hingga 8 Maret 2024. Kejaksaan Agung menemukan sejumlah berkas dokumen serta tumpukan uang tunai total 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura. Selain itu, Kejagung juga membongkar berangkas berisi uang tunai dan perhiasan pribadi Helena Lim. Jika dikonversikan, dolar Singapura 2 juta tersebut setara dengan 23,31 triliun rupiah. Eh, Maksud kami 23,3 miliar rupiah. Jika ditotal dengan 10 miliar rupiah yang telah ditemukan sebelumnya, maka ada sekitar 33 miliar uang rupiah yang disita oleh Kejagung dari kediaman Helena Lim. Namun Kejagung tidak menyita perhiasan-perhiasan yang ditemukan di hunian tersebut karena tidak berkaitan dengan kasus korupsi. Kejagung hanya menyita dokumen dan uang di sana yang diduga kuat berhubungan atau sebagai hasil tindak korupsi.
Penampilan Helena Lim dan Harvey Muiz disorot saat hendak dijebloskan ke tahanan setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Timah. Pakaian yang digunakan dua pengusaha tersebut saat digelandang oleh petugas Kejaksaan Agung ternyata dibanderol dengan harga fantastis. Penampilan mencolok pun terlihat dari Helena ketika dirinya memakai baju keluaran rumah mode Christian Dior yang dibalut rompi merah muda kejagung. Baju mewah tersebut berjenis blus dengan motif monogram Dior Oblique yang dikenalkan oleh desainer Mark Boham. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com di laman resmi Dior, baju yang dipakai Helena mencapai 3.023 dolar Amerika Serikat atau setara 48 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan harga baju branded Helena Lim, bisa membeli sekitar 120 seragam dinas Kejaksaan Agung yang dijual di marketplace. Dari penelusuran Tribun, sebuah akun penjual menawarkan harga paling murah seragam dinas kejaksaan senilai Rp350.000. Gaya mewah juga diperlihatkan suami dari sang artis, Harvey, ketika ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi sehari setelah Helena. Harvey Muiz tampil dengan celana panjang bahan yang longgar berwarna hitam yang diduga berasal dari rumah mode asal Paris, Maison Margiela. Hal tersebut diketahui lewat detail 4 garis jahitan putih yang tampak menyilang dan terpisah di bawah pinggang belakang. Dan ini merupakan logo dari Maison Margiela. Sementara berdasarkan penelusuran tribunnews.com, di situs penjualan barang mewah Farfetch, harga celana panjang hitam yang dipakai Harvey mencapai 1.000 dolar AS atau setara 15,8 juta rupiah. Kejaksaan Agung mengungkapkan peran dari Crazy Rich PIK, Helena Lim, selaku manajer PT QSA di dalam kasus dugaan korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Helena Lim diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana penyelewengan peralatan peleburan timah. Ia menjadi tersangka dalam posisinya sebagai manajer PT QSA pada tahun 2018-2019. Helena Lim ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi komoditas timah PT Timah Tbk pada Selasa 26 Maret 2024. Kini dia ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 26 Maret sampai 14 April. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumendana, mengatakan Helena Lim berperan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik tambang ilegal untuk mengelola proses peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Helena diduga memberikan fasilitas tersebut dengan dalih menerima atau menyalurkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Dan hal ini menguntungkan dirinya sendiri dan para tersangka yang sudah ditahan. Namun pihak Kejagung masih mendalami benar tidaknya dana CSR yang disalurkan. Helena merupakan tersangka ke-16 dalam kasus tersebut. Sementara tersangka ke-16 merupakan pengusaha sekaligus juga suami dari artis bernama Harvey Muiz. Atas perbuatannya, Helena dijerat dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 56 KUHP.
Yang bersangkutan selaku manajer PT GSE diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah, di mana yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui PT GSE untuk kepentingan dan keuntungan yang bersangkutan dan para tersangka yang lain, ya, dengan dalih dalam rangka untuk penyaluran CSR, dana CSR. Ya, selanjutnya yang bersangkutan diduga telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 56 KUHP. Yang bersangkutan selaku. Itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan dalam Viral News kali ini. Terus update informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.